benarkah Yayasan Kopontren ini benar-benar digunakan untuk kepentingan pondok pesantren atau tidak, atau hanya menggunakan baju Kopontren saja. Tidak akan ada lagi ya, tidak permanen. akan saya buka lagi. Berarti permanen? Ya sudah, saya tidak akan saya buka lagi. Oh free ya, karena kan PR kita terhadap kerusakan lingkungan Jawa Barat banyak, dan tindakan kita ini kan kadang-kadang berhadapan dengan masyarakat itu sendiri yang menginginkan tambang itu ada. Tetapi bagi saya hari ini saya lebih memilih konservasi, pengelolaan lingkungan, penyelamatan lingkungan daripada sekedar itu. DPRD setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa tambang di sini harus ditutup permanen dan dilakukan evaluasi siapa yang bertanggung jawab, dan tentunya bukan hanya di Gunung Kuda ini menjadi catatan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk Liburnya selama 30 menit saya nelpon teman supaya saya masih hidup, tolong bantuin saya kepit. Oh, di dalam longsoran itu? Iya, di dalam mobil Pak. Terus gimana Pak ceritanya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indolayar Digital Reaction. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Gunung Kuda ya, yang kemarin itu longsor, dan KDM sendiri sudah meninjau lokasi ya, dan juga mengurus keluarga yang jadi korban ya. Oke, langsung saja kita lihat videonya guys. Longsoran, kemudian di bawahnya eskavator, itu kemudian ada truk di bawahnya eskavator. Saat ini posisi eskavator yang lain sedang mengusahakan untuk mengevakuasi dan membuka jalan untuk eskavator yang tertimbun dan truk yang tertimbun. Demikian. Alfa di eskavator yang hijau ya, biru ya, apa hijau tuh? Yang oranye Pak Izin. Alfa yang oranye Pak Izin. Sebelah kiri Pak Izin. Sebelah barat Pak Izin. Sebelah barat Pak, siap. Sebentar, mohon waktu. Oke, coba angkat tangan. Itu yang bergerak Pak. Yang bergerak yang jalan Pak. Baju kuning yang jalan. Oke, saya kopi. Alfa sedang jalan menuju ke orange ya. Yang truknya di sebelah kirinya apa di sebelah mana ya? Satu truk tadi sudah dievakuasi keluar Pak. Ini kondisi Gunung Kuda ya. Eskavator di arah lengan saya Pak. Alfa tuh eskavator kuning itu kira-kira ada korban nggak ya? Sementara dari pantauan visual Pak Kapoldanya sampai keringetan guys. Ciri-cirinya apa ya? Kalau tertimbun itu ada korban apa tidak? Biasanya mohon izin ada body part Pak. Namun demikian sampai dengan saat ini belum ditemukan Pak Izin. Sudah pindah ke BP. Iya. Saat ini saya sedang berada di safety office ya. Nah ini Pak Sekdanya Jawa Barat ya, juga meninjau lokasi longsornya Gunung Kuda ya guys. Bersama Pak Kapolda, bersama Pak Kepala Basarnas ya. Pak Kepala Basarnas, fungsi safety office ini seperti apa Pak? Baik, fungsi safety officer sebagai komando atau pengendalian yang dilakukan dari kejauhan, artinya memonitor apa yang dilaksanakan di lokasi longsor. Jadi informasi-informasi yang didapat dari operator-operator maupun tim SAR yang ada di lokasi. Ya, dan tadi kita sama-sama simak bagaimana Pak Kapolda langsung melakukan pemantauan dan pengendalian dari jauh ya, untuk memastikan pelaksanaan evakuasi oleh para petugas Basarnas dan tim gabungan di lokasi itu berjalan lancar ya. Kami melaporkan dari lapangan yang mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Mohon doanya mudah-mudahan para korban, kurang lebih ada 11 informasi terakhir yang dimungkinkan tertimpa longsoran dan belum diketemukan. Mohon doa dari warga Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah itu tadi pantauan Pak Sekda dan Pak Kapoldanya ya di lokasi longsor di Gunung Kuda ya. Ini ada komenan ya. Jawa Barat gubernurnya, Kapoldanya, Sekdanya sangat terbaik, luar biasa, sehat panjang umur ya, amin.
Semenjak Pak KDM saya tahu nama Pak Sekda serta Pak Kapoldanya Bang. Seperti itu ya. Semua turun untuk rakyat. Baru kali ini saya juga bangga sama Gubernur, Kapolda, sama Sekda. Sungguh luar biasa ya. Itu tadi komenan netizen ya guys. Oke, kita next video selanjutnya. Benarkah Yayasan Kopontren ini benar-benar digunakan untuk kepentingan pondok pesantren atau tidak? Atau hanya menggunakan baju Kopontren saja? Tidak akan ada lagi ya, Tidak permanen. akan saya buka lagi. Berarti permanen. Ya sudah, saya tidak akan saya buka lagi. Free ya, karena kan PR kita terhadap kerusakan lingkungan di Jawa Barat banyak. Dan tindakan kita ini kan kadang-kadang berhadapan dengan masyarakat itu sendiri yang menginginkan tambang itu ada. Tetapi bagi saya hari ini saya lebih memilih konservasi, pengelolaan lingkungan, penyelamatan lingkungan daripada sekedar ekonomi. Nah ini Gubernur Jawa Barat atau Kang Deddy Mulyadi ya, Perhutani memberikan izin tambang ke yayasan hampir 3 hektar. KDM akan panggil Perhutani ya, katanya seperti itu ya. Ini kan yayasannya 30 hektar seluruh 30 hektar. Ya kita setelah ini juga kita akan manggil Perhutani ya. Ini kan Perhutani ini banyak sekali areal-areal hutan yang berubah menjadi areal tambang. Padahal kan Perhutani ini adalah perusahaan pengelola hutan, bukan pengelolaan pengusaha tambang. Ini kan lagi-lagi dulu perkebunan itu menjadi PT sewa tanah, nah sekarang Perhutani menjadi PT sewa lahan untuk pertambangan. Nah ini perusahaan yang BUMN yang aneh-aneh ini segera memperbaiki diri. Ini dosa ini. Saya kan sudah sampaikan, sudah berapa ratus di Jawa Barat tambang yang saya tutup, dan saya akan konsisten pada sikap itu. Benarkah Yayasan Kopontren? Nah itu tadi ya keterangan pers Gubernur ya, keterangan pers Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi usai cek tambang longsor di Cirebon ya, di Gunung Kuda kemarin ya guys. Nah ini kita baca beberapa komentar ya. Nah, Pak Gubernur, masa yang punya pesantren punya tambang dan tidak memikirkan alam rusak, juga tidak memikirkan dampak korban jiwa. Pesantren itu Islamnya gimana, katanya seperti itu guys. Mengatasnamakan jiganya, apa jiganya, nggak tahu ya bahasa Sundanya. Ya bisa nama doang supaya jalan perizinan gampang dan lancar. Nah, seperti itu. Yayasan itu hanya kedok biar izin keluar dan murah. Di lapangan ada 3 kompani yang beroperasi, JVAK, Pemuda Pancasila, dan satunya JVX yang belum diketahui. Itu komenan-komenan netizen ya guys. Oke, kita next aja video selanjutnya ya guys. Itu tadi Kang Deddy Mulyadi meminta keterangan dari Kapolseknya, Kapolres ya kalau nggak salah ya, Bu Sumarni kalau nggak salah. Ini tutup total, jangan rusak lagi gunung yang sudah dikasih Tuhan. Itu salah satu komentarnya netizen guys. Oke, kita next video selanjutnya guys. Bisa. Nanti anak-anaknya saya identifikasi ya, saya nanti jamin biaya pendidikannya ya. Amin, amin. Udah, Kalau ya? yang anak sekolah mah tinggal 1 Pak. Oke, nanti saya kumpulkan keluarganya, mungkin besok saya kumpulkan. Karena kalau satu-satu kan nyebar nih tempatnya pada jauh. Iya Pak, iya. Ya nanti saya undang untuk ketemu saya semuanya. Iya. Ya, mungkin besok lusa lah sudah agak turun. Ya, ya, makasih. Salim Pak. Mas sehat selalu ya. Bisa. Nanti anak-anak. Nah ini Pak Deddy Mulyadi atau KDM meninjau lokasi dan juga berbicara dengan keluarga korban ya. Momen Gubernur Jawa Barat saat meninjau longsor Gunung Kuda ya. Nah ini ada sedikit komentarnya. Lanjutkan, doaku selalu menyertai Pak KDM, amin ya. Mantap, maju terus, sehat selalu Pak KDM. Ya, itu sedikit komentar dari para netizen ya. Oke, kita next video selanjutnya guys.
Jaya, Orang mana? Oh, ibu apanya? Saya adiknya Oh, di sini dulu kuli atau apa? Kuli, Pak. Meninggalkan anak berapa orang? Meninggalkan anak Bentar, tadi jatuh. 4, Pak. Iya, Pak. Ya. Anaknya 4. Bisa. Nanti anak-anaknya saya identifikasi ya. Saya nanti jamin biaya pendidikannya ya. Amin, amin. Daya. Kalau yang anak sekolah mah tinggal 1, Pak. Oke, nanti saya kumpulkan keluarganya, mungkin besok saya kumpulkan. Karena kalau satu-satu kan nyebar nih tempatnya pada jauh. Iya, Pak, iya. Ya nanti saya undang untuk ketemu saya semuanya. Iya. Ya. Mungkin besok lusa lah sudah ada turun lagi. Ya, Pak. Makasih. Pak sehat selalu ya, Pak. Bapak sehat-sehat. Pak Salim, Pak. Jaya, Orang mana? Nah itu tadi ya Pak KDM ya, atau Kang Deddy Mulyadi sedang berbicara dengan keluarga korban ya. Makasih ya Pak, terus membantu ya Pak. Bismillah, cepat ketemu ya Allah. Jadi semoga korban yang belum ditemukan segera diketemukan ya. KDM tegas dan bijaksana Bapak Aing ya. Jos pokok nawah. Terima kasih sama-sama Pak. Ini baru pemimpin, beliau tahu apa yang dirasakan rakyatnya, selalu mengayomi, is the best pokoknya Kak, itu ya. Bangga Aing jadi orang Jabar, boga gubernur kos Bapak Aing, seperti itu ya guys. Itu komenan-komenan para netizen ya. Oke, kita next video selanjutnya guys. Nah ini Gubernur Jawa Barat KDM mengunjungi keluarga korban longsor Gunung Kuda Cirebon di Desa Cikeduk. KDM mengunjungi keluarga korban longsor Gunung Kuda ya Cirebon. Oke, next ya. Pihak DPRD meninjau. Nah ini Ono Surono juga Ya, ini hari meninjau kedua pencarian ya, longsor Gunung Kuda ya guys. Tambang di Gunung Kuda. Sudah ditemukan 14 ya, yang meninggal dunia, dan informasinya berdasarkan laporan dari keluarga ada 11 yang belum ditemukan. Nah, ini masih proses pencarian. Nah, sehingga ya tentunya ini kerja keras Pak Dandim, Pak Basarnas dan semua pihak yang terlibat, yang tentunya dipastikan harus 11 korban itu ya harus ditemukan, walaupun dari sisi waktu dibatasi 7 hari ya. Siap. Tapi kan bisa diperpanjang ya. Bisa diperpanjang. Yang kedua, DPRD setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa tambang di sini harus ditutup permanen dan dilakukan evaluasi. Siapa yang bertanggung jawab ya. Dan tentunya bukan hanya di Gunung Kuda ini menjadi catatan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi terhadap seluruh tambang yang seperti ini, untuk tidak terjadi lagi bencana yang mengakibatkan korban jiwa. Itu tadi tanggapan dari Bang Ono Surono ya, meninjau lokasi longsor Gunung Kuda ya. Pihak DPRD. Oke guys, tadi udah ada tanggapan dari Bang Ono Surono ya tentang Gunung Kuda, katanya juga mau ditutup total, katanya DPRD-nya juga sudah setuju ya guys. Oke, kita baca komentarnya ya. Bang Ono Surono adalah contoh pemimpin yang benar-benar mengabdi untuk rakyat dan memperjuangkan kepentingan mereka, katanya guys. Pret bayaran baser. Waduh, ngomong naon maneh teh mung teo ngerti politik cicing cia teh. Pret kentut mula. Ini ada komentar-komentar netizen ya guys. Oke, kita next video selanjutnya guys. Tertimbunnya selama 30 menit saya nelpon teman supaya saya masih hidup, tolong bantuin saya kejepit. Oh, di dalam longsorannya? Iya, di dalam mobil Pak. Terus gimana Pak ceritanya? Terus langsung teman saya nyariin
pakai dongkrak nggak bisa, pakai pipa, pakai manual pipa bisa. Setir saya dibengkokin baru bisa keluar dari Pak. Sempat kejepit waktu itu. Iya, kejepit Pak. Alami luka apa aja? Apa yang luka Pak? Ya ini lagi yang alhamdulillah Pak itu ya. Itu Bapak sedang bekerja lagi ngapain di dalam? Lagi muat. Lagi muat. Nunggu muatan. Kan baru 3 bucket. Pikir kalau udah penuh kan jalan. Itu baru 3 bucket dan saya kelihatan ada longsor. Sempet lihat. Iya, saya lari masuk ke dalam. Saya ingetnya mobil kredit mau nyelamatin, tahu-taunya nggak nyampe. Tertimbun duluan. Iya, tadinya masih di dalam. Mobil apa Pak? Itu kanter, dump truck. Kalau saya lari nggak mikir mobil, ya Berarti pas mungkin nelahi. longsor itu Bapak langsung lari ke mobil buat maksudnya tuh mau Mau keluar. mau nyelamatin sama mobil. Jadi timbunan batu itu menimbun mobil Bapak ya? Iya. Bapak ada di dalamnya? Dalam mobil. Sendirian Pak? Sendirian. Terus yang dilakukan Bapak apa aja di dalam saat itu? Menelpon aja? Iya, nelpon teman. Saya ingatnya nelpon teman masih di sini, belum muat. Terus teman saya langsung bantuin, kan udah longsornya udah redup tuh Pak. Baru teman saya datang, terus diakalin berduaan tuh pakai dongkrak nggak bisa, pakai setang yang panjang baru setirnya Saat ditekokin. itu Bapak melihat sekitar semuanya itu ada berapa orang itu Pak? Kalau kelihatan saya masuk parkir itu Pak 20 sih ada. 20 ada. Yang kelihatan ya. Kelihatan. Itu pekerja semua atau ada? Ya banyak kan tukang batu Pak, yang tukang batu belah. Terus supir ada yang bawa keluarga 2 mobil tuh. Yang kemarin kan udah ketemu istrinya meninggal itu. Katanya ada tukang es juga Pak gitu Pak? Iya, tukang es warung bakso. Pak, tangannya Pak. Kenapa Pak? Kenapa itu Pak tangannya Pak? Gecek Pak. Iya Pak. Nama lengkapnya Pak? Tariana. Warga Indramayu, Saur Legok. Saur Legok. Saur Legok, desa Saur Legok. Tanggal teman-teman. Lo bener. Oke guys, nah, itu tadi cerita korban bencana longsor Gunung Kuda ya. Ini salah satu korban yang bercerita tentang dirinya ketika tertimbun longsor ya. Ketika itu dia sendirian di dalam mobil dan menelpon temennya bahwasanya itu dia masih hidup dan minta pertolongan ya guys. Oke, kita coba baca komentar ya. Ya Allah, nangis banget, semoga husnul khotimah ya yang meninggal untuk dan keluarga korban, semoga diberi rasa sabar dan ikhlas yang luas. Alhamdulillah selamat, keajaiban Allah Bapak diselamatkan ya, atas izin Allah juga ya Bapaknya diselamatkan. Kalau belum waktunya ya nggak akan kalau belum waktunya insya Allah akan tetap selamat ya. Keajaiban Allah Bapak diselamatkan ya Allah masih selamat, amin ya Pak ya. Alhamdulillah ya Pak selamat. Alhamdulillah Allah masih melindungi Bapaknya selamat, hanya mengalami luka-luka ringan. Nah itulah contoh kebesaran Tuhan ya. Allah itu maha kuasa ya guys. Oke, kita next video selanjutnya guys. Apapun yang terjadi. Nyari siapa Pak namanya Pak? Namanya Ibu Is. Ibu Is. Atau Ibu Munia nama aslinya sih, tapi panggilan di sini gimana Ibu Is alias Ibu Is. Kalau Ibu Is tuh ininya apa Pak? Adik kandung. Adik kandung. Pekerjaannya apa Pak? Maksudnya dagang. Jadi waktu waktu peristiwa itu terjadi lagi apa itu Ibu Is? Jualan di lokasi. Jualan di lokasi. Sampai sekarang belum ada info ketemu tak Pak? Belum. Tapi menurut teman-teman yang berbarengan jualannya katanya di lokasi. Tapi motornya sih udah ketemu. Motornya udah. Ada kuat dugaan ya di sini lah. Posisi terakhir. Nah ini keterangan dari kakak korban ya, bahwasanya dia mencari adiknya yang diduga menjadi korban longsor Gunung Kuda ya guys, masih menunggu kabar. Semoga adiknya cepat ketemu ya Pak, amin. Oke, kita next video selanjutnya guys. Assalamualaikum barudak ya, aduh Lila upload konten dia. Sebelumnya turut berduka cita kepada seluruh korban di tambang di daerah Gunung Kuda kalau tidak salah, di daerah Cirebon.
kurang lebih masih 10 orang dinyatakan hilang, dan kalau tidak salah sudah 10 jenazah ditemukan dan beberapa orang luka-luka. Sekedar dari informasi yang didapat nih bagi teman-teman atau netizen yang belum paham nih, karena saya ngeliat juga di kolom komentar netizen ini masih ada yang gagal paham. Ada yang bilang, terus bupatinya atau gubernurnya ngapain aja, kemarin kemana aja, sekarang baru ini, gini. Jadi sebenarnya jauh sebelum jadi gubernur, Kang Didi itu sebenarnya pernah datang ke tambang ini dalam bahasa Indonesia aja ya biar semua paham. Kang Didi itu pernah datang ke tambang tersebut tahun 2021 kalau tidak salah, dan sempat di-upload di konten YouTube-nya. Jadi maksudnya itu Kang Deddy itu sudah pernah mengunjungi lokasi Gunung Kuda ini ya, meninjau langsung saat masih menjadi anggota DPR ya. Bahkan pada saat sidak waktu itu juga sempat ada longsoran tapi kecil, namun tidak berefek atau berimbas apa-apa pada hari itu. Di situ juga Kang Didi mengingatkan bahwa ini mungkin bisa saja terjadi longsor susulan yang lebih besar, karena ngelihat dari kontur atau cara mereka menambangnya itu yang memang agak lain ya. Saya tidak mengerti secara teknis kalau tambang itu harus seperti apa, tapi nampaknya dari kacamata kita sebagai orang awam saja sudah melihat ada hal yang sepertinya aneh atau tidak sesuai dengan prosedur di tambang tersebut, dari ketinggian maupun dari cara para penambang itu. Balik lagi bahwa ini adalah tambang yang kalau tidak salah dikuasai oleh yayasan, kalau tidak salah ya, bukan PT, dari video yang Kang Didi tahun 2021 itu. Dan benar, ternyata beberapa tahun kemudian terjadi longsor besar yang menewaskan kalau tidak salah sejauh ini 10 orang. Dan ini menjadi peringatan keras baik bagi masyarakat sekitar maupun bagi para penambang yang secara langsung terlibat aktif di tambang tersebut. Pada kenyataannya memang jadi penambangannya di Gunung Kuda ini ya, itu ditambangnya itu dari bawah guys. Jadi biasanya kan tambang itu dari atas ke bawah guys, tapi ini dari bawahnya aja yang dikeruk. Mungkin niatnya supaya nanti yang atas itu bisa jatuh sendiri ya, mungkin seperti itu atau gimana ya. Oke, kita lanjutkan ya. Memang alam sulit ditebak, alam tidak bisa dilawan, dan segala hal-hal yang bertentangan dengan sifat alam pada masanya atau pada kemudian hari akan berimbas buruk bagi manusianya sendiri. Jadi di video itu Kang Didi sudah mengingatkan sekali lagi ya, dalam koridornya dia waktu itu sebagai anggota DPR RI, tapi memang masalah-masalah tambang itu selalu berbenturan dengan kehidupan atau hajat hidup orang banyak istilahnya gitu ya. Jadi tambang itu kemudian ya beroperasi lagi gitu. Tapi dalam statement terakhirnya TikTok maupun Instagramnya Kang Didi, beliau menyatakan bahwa saat itu beliau sudah mengingatkan tentang tambang tersebut bahwa ini berbahaya, bahwa ini akan berakibat buruk. Tapi beliau tidak punya kewenangan saat itu, dan memang secara perizinan tambang ini tuh legal karena proses perizinannya keluar dan selesai gitu. Namun pada kenyataannya mungkin secara teknis dalam cara menambang mereka kemudian yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang memang seharusnya dijalankan. Karena sepengetahuan awam saya bahwa ketika proses nambang itu kita bukan hanya bicara soal hanya ngambil tanahnya aja, tapi perlu diperhatikan juga soal pengawas tambangnya, cara menambangnya dari mana, atau mungkin alurnya harus dari atas kemudian ke bawah. Tapi kalau kita lihat di Gunung Kuda kan mereka menambang dari bawah gitu ya, dengan ketinggian beberapa ratus meter ke atas gitu. Jadi wajar sekali dimungkinkan ya, bukan wajar, dimungkinkan sekali gunung tersebut ambruk di kemudian hari gitu. Dan memang di video itu juga ditunjukkan oleh Kang Didi bahwa jenis batuan yang para penambang ini tambang adalah jenis batuan yang memang secara kekerasan itu tidak sekeras tambang-tambang
apa ya, batuan lain gitu ya, jadi gampang pecah. Itu juga yang Jadi di Gunung Kuda itu batuannya bukan batuan yang keras itu ya, batuan yang agak apa namanya, ya intinya agak mudah retaknya seperti itu. Jadi sangat berpotensi untuk longsor. yang menjadi kekhawatiran kami di waktu itu. Jadi buat teman-teman yang masih gagal paham tentang kondisi sebenarnya apa yang terjadi di tambang itu dan masih berpikir kalau oh gubernurnya ngapain aja, kemana aja, kok bisa, ya itu kan mereka ngurus izin kalau lebih 4 tahun atau 5 tahun yang lalu dan itu sudah dikeluarkan dan sah. Jadi tapi kemudian setelah kejadian ini Kang Deddy memutuskan untuk akan mengkaji bahkan menutup galian tambang tersebut. Ini menjadi perhatian ya, baik kita, baik siapapun yang berusaha atau sedang berbisnis di tambang, bahwa hal ini dimungkinkan saja terjadi. Tapi balik lagi bahwa dari beberapa statement, dari beberapa kebijakan-kebijakan beliau yang dikeluarkan tentang tambang ini, Kang Deddy pada dasarnya itu tidak menolak tambang, tapi mereka yang berusaha di bidang tambang harus memperhatikan kaidah-kaidah atau tata ruang yang memang seharusnya dijalankan ketika mereka berbisnis tambang, sehingga kemudian tidak berakibat buruk kepada alam dan bahkan kepada manusianya. Itu poin penting. Oke, teman-teman, itu tadi barusan tanggapan dari netizen yang menjelaskan bahwasannya di Gunung Kuda itu cara tambangnya itu dari bawah ya, dari bawah bukannya dari atas ya, biasanya dari atas dulu ke bawah ya, itu dari bawah ngambilnya, jadi berpotensi untuk longsor. Dan kenapa Kang Deddy juga belum menutup ketika waktu itu sidak di Gunung Kuda ya, waktu masih DPR, karena Kang Deddy Mulyadi masih belum punya wewenang untuk menutup lokasi tersebut. Oke guys, terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Mungkin akan kita bahas video-video selanjutnya yang lebih menarik ya guys. Apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan dan juga informasi dari saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.